Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bapak-bapak dan ibu sekalian. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir di sini. Hari ini saya Muhammad Haris Al-Firdausi akan membawakan sebuah tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari di pesisir Pasuruan, yaitu Laut Pasuruan Lestari, dompet nelayan terisi. Mungkin selama ini kita sering menganggap bahwa menjaga laut itu hanya urusan lingkungan, urusan pemerintah. Padahal urusan kelestarian laut ini ujung-ujungnya bakal langsung berdampak ke isi dompet kita sendiri sebagai nelayan. Lewat penyuluhan singkat ini, kita akan bedah bersama bagaimana penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan justru bisa menjadi kunci agar penghasilan kita tetap stabil, bahkan meningkat. Bapak-bapak, mari kita melihat kondisi lapangan saat ini. Kita semua pasti merasakan betapa tidak menentunya hasil tangkapan di Selat Madura akhir-akhir ini. Hari ini bisa jadi kita dapat banyak, tapi besok bisa jadi kita juga tidak dapat apa-apa. Nah, padahal biaya operasional untuk melaut, mulai dari beli solar sampai logistik, harganya Bapak tahu sendirilah. Harga saat ini terus membengkak setiap hari. Kalau kondisi ini terus kita biarkan dan kita masih nekat pakai metode tangkap yang merusak hanya demi keuntungan sesaat, maka dalam jangka panjang yang rugi adalah kita sendiri. Ikan bakal makin habis dan laut kita rusak. Solusi salah satunya agar usaha kita ini bisa jalan terus, bahkan mungkin solusi satu-satunya adalah dengan menjaga kelestarian tempat kita mencari nafkah itu sendiri. Lalu apa sebenarnya yang dimaksud dengan alat tangkap ramah lingkungan itu sendiri? Sederhananya, ini adalah alat tangkap yang cara kerjanya bersahabat dengan ekosistem laut. Ada dua kriteria utamanya. Yang pertama, alat ini harus sangat selektif. Artinya, jaring kita hanya akan menangkap ikan-ikan yang memang sudah dewasa dan layak jual. Anak ikan atau benih yang masih kecil dibiarkan lolos lewat mata jaring agar mereka bisa tumbuh besar dan berkembang biak dulu. Kedua, aman untuk habitat. Alat yang kita pakai tidak boleh merusak, merobek, atau menghancurkan terumbu karang yang menjadi rumah sekaligus tempat berkumpulnya ikan di dasar laut. Tujuan utama kita berkumpul di sini ada 3 hal penting. Pertama, untuk edukasi. Kita perlu tahu persis mana alat tangkap yang legal dan mana yang dilarang oleh pemerintah agar kita aman saat melaut. Kedua, untuk adopsi. Saya ingin mengajak bapak-bapak di pesisir Pasuruan ini mulai beralih ke metode yang lebih aman bagi lingkungan. Dan tujuan akhirnya yang paling penting adalah ekonomi. Kita ingin meningkatkan pendapatan nelayan lewat hasil tangkapan yang kualitasnya jauh lebih premium atau lebih bagus. Sasaran dari program ini tidak muluk-muluk, yaitu seluruh masyarakat nelayan dan pelaku usaha perikanan yang ada di sepanjang wilayah pesisir Pasuruan. Nah, kalau kita beralih ke alat tangkap ramah lingkungan, apa sih keuntungan langsung buat bapak-bapak sekalian? Banyak sekali. Secara finansial, ikan yang ditangkap dengan cara yang benar itu fisiknya mulus, segar, dan ukurannya seragam.
Ini membuat nilai jualnya di pasar atau di mata tengkulak jauh lebih mahal dibandingkan ikan yang hancur akibat alat tangkap yang merusak. Secara jangka panjang, populasi ikan di Laut Pasuruan akan terus ada. Jadi kita tidak perlu khawatir kehabisan ikan di masa depan. Dan keuntungan dari sisi hukum, kita bisa melaut dengan tenang, tidur dengan nyenyak di atas kapal, tanpa perlu was-was atau takut kena razia dan sanksi dari petugas di laut. Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah membuat aturan yang jelas tentang ini. Alat tangkap yang dilarang karena merusak lingkungan, contohnya adalah trawl atau pukat harimau, centrang, dan payang yang dimodifikasi. Alat-alat ini sifatnya menyapu habis apa saja yang ada di dasar laut, menghancurkan karang, dan bikin ikan memar atau tercampur lumpur, sehingga harganya jadi anjlok. Sebaliknya, alat tangkap yang direkomendasikan oleh KKP adalah gillnet atau jaring insang seperti pancing ulur. Kelebihannya jelas, terumbu karang aman, bibit ikan bisa lolos, dan hasil tangkapan kita kualitasnya masuk kategori premium yang dicari di pasar-pasar besar. Sekarang kita masuk ke urusan teknisnya. Untuk jaring ramah lingkungan, ukuran mata jaring atau mesh size-nya wajib di atas 2 inci. Tujuannya jelas, supaya anakan ikan tidak ikut terjebak di dalam jaring. Untuk material talinya, sangat disarankan pakai senar nilon tunggal atau monofilamen. Bahan ini kuat tetapi tetap lentur, jadi sangat cocok dengan karakteristik arus di Selat Madura yang kadang tidak tertebak. Terakhir, soal pemberat. Bapak-bapak gunakan pemberat yang ideal dan proporsional. Tolong hindari penggunaan rantai besi melingkar yang berat, karena itu bisa menggaruk dan menghancurkan dasar perairan kita sendiri. Alat yang bagus juga harus dioperasikan dengan cara yang benar. Langkah pertama adalah penentuan lokasi. Saat menurunkan jaring, kita harus pintar membaca arah arus angin Laut Pasuruan. Mungkin bapak-bapak sudah jagonya ya, kalau itu sudah biasa lah. Dan pastikan lokasinya jauh dari area terumbu karang yang kritis. Nah, ini agar jaring tidak tersangkut dan merusak karang. Langkah kedua, perhatikan waktu perendaman. Jangan merendam jaring terlalu lama, karena kalau kelamaan, ikan yang tertangkap bisa mati, membusuk, atau malah habis dimakan hama laut. Yang terakhir, saat penarikan alat, tarik jaring perlahan-lahan ke atas perahu, jangan cepat-cepat, karena supaya fisik ikannya itu tidak rusak atau lepas lagi ke laut. Jadi ikannya itu bisa bagus dan bisa dijual lebih menguntungkan lagi. Harganya tidak anjlok. Nah, di bagian ini saya ingin memberikan penekanan yang sangat serius terkait larangan mutlak. Tolong juga bapak-bapak perlu ini diingat juga dan disampaikan ke rekan-rekan yang lain. Jangan pernah lagi ada yang menggunakan bom ikan atau bondet dan zat kimia seperti potasium. Bondet itu menghancurkan rumah ikan dalam radius yang sangat luas, dan taruhannya adalah nyawa atau cacat fisik nelayan itu sendiri. Sementara potasium itu meracuni seluruh air, membuat daging ikan jadi berbahaya kalau dimakan manusia. Ingat bapak-bapak, sanksi hukumnya tidak main-main.
pelanggaran terhadap penggunaan alat yang merusak ini diancam pidana maksimal sampai 6 tahun sesuai UU Perikanan. Jadi marilah kita beralih ke alat tangkap yang aman. Contohnya seperti bubu lipat. Aduh, ini kayaknya tidak keluar ya gambarnya. Dari tadi udah saya ulangi tetapi tidak keluar. Jadi bapak-bapak bisa cari sendiri. Mungkin bapak-bapak juga sudah tahu bubu lipat perangkap rajungan itu seperti apa. Nah, itu adalah solusi aman yang bisa dibuat untuk menangkap rajungan tanpa merusak ekosistem yang lain. Beralih ke alat tangkap baru bukan berarti kita boros. Justru kita harus tahu cara merawatnya supaya awet dan menghemat biaya operasional. Ada 3 tips sederhana. Yang pertama, lakukan pencucian bersih. Setiap kali selesai melaut, bilas jaring dengan air tawar untuk menghilangkan kristal-kristal garam yang menempel, supaya senarnya tidak kaku dan gampang putus. Yang kedua, pengeringan teduh. Kalau mengeringkan jaring, cukup diangin-anginkan saja Bapak Ibu di tempat yang teduh. Jangan dijemur langsung di bawah terik matahari karena itu bisa bikin nilonnya lapuk. Yang ketiga, reparasi cepat. Kalau ada robek kecil, langsung jahit hari itu juga. Jangan ditunda sampai robeknya makin lebar saat dipakai melaut lagi. Kadang kita menyepelekan kerusakan-kerusakan kecil gitu, tapi itu dampaknya sangat merugikan sekali untuk kedepannya. Ya, saya paham betul di lapangan pasti ada kendala. Yang paling sering dikeluhkan adalah soal modal untuk beli jaring baru. Solusinya kita jangan bergerak sendiri-sendiri. Mari kita maksimalkan peran kelompok usaha bersama atau KUB nelayan yang resmi di desa kita untuk mengajukan akses bantuan atau program dari dinas terkait. Kendala kedua adalah kebiasaan lama yang susah diubah. Solusinya, kita lakukan uji coba secara bertahap dahulu bersama rekan kelompok kecil. Baru lama-lama akan sepertinya kalau untungnya lebih bagus, lama-lama juga akan biasa dan bisalah diubah. Yang kendala ketiga adalah faktor cuaca dan arus Selat Madura yang kencang. Untuk mengatasinya, pastikan kita selalu pakai jangkar pemberat yang ideal dan rajin memantau perkiraan cuaca maritim dari BMKG sebelum berangkat melaut. Gak ngantuk nih. Bapak-bapak, jaringnya sudah ramah lingkungan, cara nangkapnya sudah benar, tapi kalau penanganan ikannya asal-asalan, harganya tetap akan jatuh. Makanya kita wajib menjaga mutu pasca tangkap. Saat melepaskan ikan dari mata jaring, lakukan dengan hati-hati seperti yang saya jelaskan tadi, supaya sisiknya tidak lepas dan dagingnya tidak memar. Begitu naik ke atas kapal, langsung terapkan sistem rantai dingin. Segera masukkan ikan ke dalam box yang digunakan untuk penyimpanan dengan perbandingan es dan ikan 1:1 agar ikan itu awet, fresh, dan kondisinya akan tetap seperti itu, seperti saat segar seperti itu. Yang terakhir, lakukan sortasi ukuran.
Kelompok ikan berdasarkan jenis dan ukurannya. Sebelum kita kelompokkan ikan, kelompokkan ikan berdasarkan jenis dan ukurannya sebelum kita bawa ke TPI. Ikan yang rapi dan kelompoknya seperti ini punya posisi tawar yang jauh lebih tinggi di depan pembeli, karena kan terlihat sangat menarik. Dan ikan yang seragam itu ya begitulah, bisa menarik di depan pembeli. Lanjut, sebagai penutup saya mengutip sebuah kalimat: menjaga kekayaan laut Pasuruan hari ini adalah jaminan melimpahnya rezeki kita esok hari. Kalau bukan kita yang menjaga laut Pasuruan, lalu siapa lagi? Dan kalau bukan sekarang kita mulai, lalu kapan lagi? Matur nuwun Bapak dan Ibu sekalian atas perhatiannya. Laut Pasuruan lestari, dompet nelayan terisi. Sekarang saya sesi buka tanya jawab dan diskusi. Silakan jika ada Bapak atau Ibu yang ingin memberikan tanggapan atau pertanyaan. Baik, karena tidak ada, saya akhiri saja penyuluhan saya hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sorry, ini agak ngantuk dikit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.